Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur legi, jika hidupmu akhir-akhir ini terasa berat tanpa sebab, rezeki seperti mendekat lalu menjauh, dan ujian datang bertubi-tubi tanpa jeda, hentikan sejenak langkahmu, karena menurut Primbon Jawa, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda awal bahwa weton legi sedang memasuki fase penentuan takdir besar menjelang awal tahun 2026. Tapi ingat, tidak semua legi akan sampai ke garis kemakmuran. Hanya mereka yang lulus ujian yang akan diangkat rezekinya. Dan malam ini, Sabda Primbon akan membuka semuanya. Dalam hitungan Primbon Jawa, weton legi bukanlah weton yang keras jalannya. Ia lahir dengan rasa manis di batin, pembawaan lembut, tutur halus, dan aura yang menenangkan. Itulah sebabnya, tanpa sadar, banyak pintu rezeki terbuka sendiri untuk legi. Orang percaya tanpa banyak tanya, kesempatan datang tanpa harus meminta. Namun justru disitulah letak ujiannya. Para leluhur sejak dulu sudah memberi peringatan yang jarang didengar oleh legi. Rezeki besar tidak turun pada jiwa yang belum matang. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam dan menakutkan. Karena tidak semua yang diberi rezeki mampu menjaganya. Menjelang awal tahun 2026, energi weton legi memasuki satu fase yang oleh Primbon disebut fase penyaringan takdir. Ini bukan fase panen, bukan pula fase keberuntungan, melainkan fase ujian dan pemurnian. Di luar hidup terlihat berjalan seperti biasa, namun di dalam, batin legi sedang diguncang pelan-pelan. Di fase inilah banyak legi mulai merasa heran. Uang memang masih datang, tetapi entah mengapa cepat sekali habis. Hutang yang dulu tidak ada, tiba-tiba muncul dari arah yang tidak disangka. Usaha yang sudah dirintis lama, mendadak terasa jalan di tempat. Dan yang paling menyakitkan, kepercayaan orang mulai retak tanpa alasan jelas. Primbon menegaskan, jika semua ini terjadi bersamaan, itu bukan pertanda buruk. Itu tanda bahwa takdirmu sedang ditimbang. Leluhur percaya, sebelum legi dinaikkan derajatnya, ia harus diuji terlebih dahulu. Apakah ia masih mudah goyah oleh emosi? Apakah ia masih ceroboh mengelola rezeki? Atau apakah ia sudah cukup dewasa untuk memikul keberlimpahan? Banyak lagi gagal di tahap ini, bukan karena nasibnya jelek, tetapi karena salah menyikapi ujian, mengeluh berlebihan, menyalahkan keadaan, atau tergoda jalan pintas yang justru menutup pintu besar. Padahal sesungguhnya, semua yang sedang kamu alami sekarang bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk melihat apakah kamu layak melangkah lebih jauh. Inilah yang jarang disadari. Fase ini adalah gerbang seleksi takdir. Yang sabar dan sadar akan melesat pelan tapi pasti. Yang lengah dan gegabah akan berhenti tepat sebelum rezeki besar datang. Dan di bagian selanjutnya akan dibuka satu hal penting yang sering dianggap sepele oleh weton legi. Kesalahan kecil yang tampak ringan, namun justru paling sering membuat rezeki besar gugur di detik terakhir. Jangan berpaling, karena yang bertahan mendengarkan sampai akhir biasanya adalah mereka yang takdirnya ikut bertahan. sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas weton legi sedang diuji sebelum kaya besar di 2026. Siap? Mari lanjut. Dalam hitungan Primbon Jawa,
Tidak semua weton diciptakan untuk mengejar rezeki. Sebagian weton justru dikejar oleh rezeki, dan weton legi termasuk di dalamnya. Legi lahir dari perpaduan unsur air manis dan tanah subur. Air manis melambangkan rasa, kelembutan, dan ketenangan batin. Tanah subur melambangkan daya tampung, ketekunan, dan kemampuan menumbuhkan apapun yang jatuh ke dalamnya. Ketika dua unsur ini bersatu, lahirlah pribadi yang tidak mencolok, namun diam-diam menarik keberkahan. Itulah sebabnya, sejak kecil, banyak pemilik weton legi sering mengalami hal aneh yang dianggap biasa. Mereka mudah dipercaya, bahkan oleh orang yang baru dikenal. Mereka disukai tanpa perlu memaksa diri. Dan yang paling jarang disadari, mereka sering didoakan tanpa diminta. Primbon menegaskan, doa yang datang tanpa dimohon adalah salah satu bentuk rezeki tertinggi. Karena itulah, dalam perjalanan hidupnya, Legi kerap mendapatkan peluang mendadak. Kesempatan yang muncul tiba-tiba, pertemuan dengan orang penting yang tidak direncanakan, atau keselamatan dari situasi sulit tanpa benar-benar tahu bagaimana caranya bisa lolos. Bagi orang lain, ini disebut keberuntungan. Namun bagi Primbon, ini adalah kerja magnet rezeki yang dimiliki weton legi sejak lahir. Namun disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Banyak legi mengira magnet ini akan selalu bekerja otomatis. Padahal para leluhur sudah lama mengingatkan. Magnet rezeki legi sangat peka terhadap kondisi batin. Ia hanya aktif jika batin legi bersih dan seimbang. Saat legi hidup dengan niat yang jelas, menerima proses tanpa banyak keluhan, dan menjaga perasaan dari iri serta dendam, rezeki datang bukan hanya cepat, tetapi betah tinggal lama. Sebaliknya, ketika legi mulai terlalu memendam emosi, menyimpan iri pada keberhasilan orang lain, atau menjalani hidup tanpa arah niat yang pasti, maka magnet itu melemah perlahan. Yang terjadi kemudian sering membuat legi bingung. Rezeki masih datang, namun selalu singgah sebentar. Uang masuk, tapi cepat keluar. Kesempatan datang, tapi gagal di tengah jalan. Orang baik mendekat, tapi menjauh tanpa sebab jelas. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki yang tidak mau menetap. Dan inilah tanda awal bahwa weton legi harus segera menata batinnya kembali, sebelum memasuki fase yang lebih berat. Karena di bab selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda ujian yang muncul. Saat magnet rezeki legi sedang diuji habis-habisan, ujian yang jika gagal dilewati bisa membuat rezeki besar tahun 2026 hanya lewat sebagai cerita, bukan kenyataan. Jangan anggap sepele, karena yang memahami magnetnya akan memahami pula cara mengunci rezeki selamanya. Primbon Jawa tidak pernah menyebut ujian sebagai musibah. Ia menyebutnya tanda. Dan bagi weton legi, tanda-tanda itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguji kesiapan batin sebelum rezeki diangkat. Para leluhur menuliskan dengan jelas, sebelum legi dinaikkan derajat hidupnya, ia akan dihadapkan pada 5 ujian halus, ujian yang tidak menghancurkan secara tiba-tiba, tetapi menggerus pelan-pelan jika tidak disadari. Ujian pertama adalah yang paling sering dialami. Uang cepat habis walau pemasukan masih ada. Legi merasa tetap bekerja, tetap berusaha. Namun entah mengapa uang seperti tidak pernah cukup. Bukan karena boros berlebihan, melainkan karena selalu ada kebutuhan mendadak yang muncul tepat setelah uang datang. Primbon menyebut ini sebagai ujian pengelolaan rezeki. Apakah legi masih ceroboh atau sudah siap memegang jumlah yang lebih besar? Ujian kedua jauh lebih menyakitkan. Orang dekat mulai berubah sikap. Yang dulu mendukung menjadi dingin. Yang dulu percaya mulai meragukan. Bukan karena legi berbuat salah besar, melainkan karena semesta sedang menguji. Apakah legi menggantungkan kekuatan pada manusia atau pada keteguhan batinnya sendiri? Ujian ketiga adalah rencana besar yang selalu tertunda. Setiap kali hampir berhasil, selalu ada hal kecil yang menggagalkan. Bukan untuk mematahkan semangat, melainkan untuk melihat apakah legi masih sabar menjaga niat atau mulai tergesa mengejar hasil. Lalu muncullah ujian keempat, yang paling berbahaya, godaan jalan pintas. Tawaran cepat, hasil instan,
cara mudah yang tampak menguntungkan. Primbon mengingatkan, di fase ini banyak legi terpeleset karena lupa bahwa rejeki besar tidak datang dari jalan tergesa. Ujian kelima adalah yang paling halus, namun paling menentukan. Batin sering gelisah di malam hari, sulit tidur tanpa sebab, pikiran berputar walau tubuh lelah. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah sinyal bahwa batin legi sedang dipanggil untuk naik tingkat kesadaran. Jika sedulur legi mengalami minimal 2 dari 5 tanda ini, Primbon menyebutnya sebagai pintu perubahan takdir. Namun dengarkan peringatan ini baik-baik. Di fase ini, satu keputusan yang salah, satu sikap ceroboh, bisa membuat rejeki besar tahun 2026 lewat begitu saja, tanpa pernah benar-benar singgah. Dan di bab selanjutnya, kita akan membahas satu hal krusial yang sering diremehkan oleh weton legi. Laku batin dan persiapan spiritual yang menjadi pembeda antara legi yang lolos ujian dan legi yang berhenti di ambang takdir. Jangan berhenti sekarang, karena ujianmu belum selesai dan jawabannya justru ada di bagian berikutnya. Leluhur Jawa sejak dahulu sudah menegaskan satu hal yang tidak pernah berubah. Weton legi harus menang di batin sebelum menang di dunia. Kalimat ini bukan kiasan. Ini adalah hukum batin yang bekerja senyap namun pasti. Karena rezeki besar bukan sekedar angka, melainkan beban amanah. Dan amanah hanya diberikan kepada jiwa yang mampu mengendalikannya. Menjelang tahun 2026, fase ujian weton legi bukan lagi soal keberuntungan, melainkan soal kesiapan batin. Di titik inilah laku batin menjadi penentu. Bukan seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa rapi kamu menata dirimu sendiri. Laku pertama yang diwajibkan leluhur adalah menata niat sebelum tidur. Bukan doa panjang, bukan ritual rumit. Cukup satu kalimat jujur pada diri sendiri sebelum memejamkan mata. Kalimat ini bukan untuk langit, melainkan untuk batinmu sendiri. Karena tidur dengan niat yang jernih adalah cara paling halus membersihkan arah hidup legi. Laku kedua adalah membersihkan energi rumah. Primbon percaya rumah adalah cermin batin. Jika rumah pengap dan gelap, rezeki enggan singgah lama. Membersihkannya bukan dengan benda aneh, melainkan dengan doa sederhana. Membuka jendela di pagi hari dan membiarkan cahaya masuk sebagai saksi niat baik. Cahaya pagi, menurut leluhur, adalah undangan rezeki paling jujur. Laku ketiga adalah yang paling berat bagi legi, mengurangi keluhan. Bukan berarti menahan rasa, tetapi berhenti menjadikan keluhan sebagai kebiasaan. Primbon menyebutkan dengan tegas, keluhan adalah penutup rezeki bagi weton legi. Semakin sering mengeluh, semakin kecil ruang rezeki untuk menetap. Karena batin yang penuh keluhan tidak memiliki ruang kosong untuk menerima yang baru. Laku keempat adalah puasa niat ringan. Bukan puasa untuk meminta kaya, melainkan puasa untuk melatih kendali diri. Menunda keinginan kecil, menahan reaksi spontan, dan membiasakan diri tidak selalu mengikuti rasa. Inilah latihan diam-diam yang membuat batin legi tidak mudah goyah saat rezeki besar benar-benar datang. Semua laku ini sebenarnya tidak berat, tidak menyiksa, tidak membutuhkan biaya. Namun disinilah ujiannya, konsistensi. Banyak lagi tahu apa yang harus dilakukan, tetapi berhenti di tengah jalan. Padahal leluhur mengingatkan, rezeki besar hanya mendekat pada jiwa yang setia pada proses kecil. Dan di bab selanjutnya, kita akan membuka satu kesalahan besar yang sering dilakukan weton legi tanpa mereka sadari. Kesalahan finansial sepele yang diam-diam menjatuhkan mereka tepat sebelum garis kemakmuran tercapai. Jangan lengah, karena setelah batin dibentuk, uang akan menguji apakah kamu benar-benar siap memegangnya. Banyak weton legi tumbuh dengan keyakinan yang keliru. Mereka mengira kegagalan untuk menjadi kaya adalah karena nasib yang belum berpihak. Padahal menurut Primbon Jawa, sebagian besar legi jatuh bukan karena takdir,
melainkan karena satu kebiasaan yang terus diulang tanpa disadari. Kebiasaan itu terlihat mulia, bahkan sering dipuji sebagai kebaikan hati. Namun justru disitulah letak bahayanya. Kesalahan pertama adalah terlalu mudah menolong sampai melupakan diri sendiri. Legi memiliki hati yang lembut, sulit melihat orang susah. Sulit menolak permintaan. Akhirnya, banyak rezeki Legi habis bukan untuk pertumbuhan hidupnya, melainkan untuk menambal masalah orang lain. Primbon tidak melarang menolong, namun leluhur mengingatkan, menolong tanpa batas adalah cara tercepat mengosongkan takdir sendiri. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah tidak tega menolak permintaan uang. Bagi Legi, berkata tidak terasa seperti dosa. Padahal dalam hitungan Primbon, ketidaktegaan adalah kebocoran rezeki paling halus. Banyak Legi jatuh dalam pola ini. Uang dipinjamkan, tidak kembali, hubungan rusak, dan batin terluka. Yang hilang bukan hanya uang, tetapi energi rezeki yang seharusnya menetap. Kesalahan ketiga adalah pola pikir yang terdengar tenang namun berbahaya. Rezeki nanti juga datang. Kalimat ini sering dijadikan alasan untuk hidup tanpa perencanaan, tanpa pencatatan, tanpa tujuan finansial yang jelas. Primbon menegaskan dengan tegas, rezeki besar tidak turun ke tangan yang bocor. Dan tangan bocor bukan hanya soal boros, melainkan soal tidak menghormati uang sebagai amanah. Menjelang tahun 2026, Legi dihadapkan pada satu tuntutan penting, kedewasaan finansial. Ini berarti Legi harus mulai tegas pada batas keuangan, berani berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan berhenti menganggap uang sekadar alat yang datang dan pergi. Uang adalah titipan. Cara Legi memperlakukannya menentukan apakah ia layak menerima lebih. Banyak Legi jatuh tepat di tahap ini, bukan karena kurang rezeki, melainkan karena belum siap menjaganya. Dan di bab terakhir nanti, kita akan membahas strategi nyata yang jarang dibicarakan dalam Primbon. Cara sederhana namun menentukan, agar rezeki besar tahun 2026 tidak lagi lewat, melainkan berhenti dan menetap. Jangan merasa tersinggung. Jika bagian ini terasa menampar, itu tanda batinmu sedang dibuka untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Inilah bagian yang paling sering diabaikan oleh weton Legi. Bukan karena tidak penting, melainkan karena terlihat terlalu sederhana. Padahal menurut Primbon Jawa, kesederhanaan inilah yang justru menentukan apakah rezeki besar tahun 2026 akan singgah atau hanya lewat sebagai bayangan. Banyak Legi terjebak dalam satu kesalahan umum, memiliki terlalu banyak mimpi, namun tidak satupun yang benar-benar dirawat sampai tuntas. Keinginan berganti-ganti, tujuan berubah-ubah, dan energi terpecah ke banyak arah. Primbon menegaskan, rezeki besar hanya turun pada tujuan yang jelas dan dituju dengan sabar. Karena itu, strategi pertama yang wajib dilakukan Legi adalah satu tujuan finansial yang jelas. Bukan daftar panjang impian, melainkan satu titik yang benar-benar ingin dicapai. Ketika niat terfokus, energi batin ikut menyatu. Dan saat batin menyatu, jalan rezeki mulai terbuka tanpa banyak hambatan. Strategi kedua adalah satu sumber rezeki utama yang diperkuat. Banyak Legi mudah tergoda peluang baru, lalu meninggalkan yang lama sebelum berbuah. Padahal leluhur mengingatkan, rezeki yang kuat tumbuh dari akar yang dalam, bukan dari pohon yang sering dipindahkan. Perkuat yang sudah ada, rapikan sistemnya, tingkatkan kualitasnya, bukan berpindah-pindah tanpa tuntas. Ketika satu sumber kokoh, yang lain akan datang sebagai tambahan, bukan pengganti. Strategi ketiga adalah satu kebiasaan disiplin harian, sekecil apapun. Tidak perlu heroik, tidak perlu terlihat orang lain. Primbon percaya, konsistensi kecil adalah bahasa yang dipahami rezeki. Mencatat pengeluaran setiap hari, menyisihkan sedikit tanpa bolong, menjaga waktu bangun atau waktu kerja. Kebiasaan kecil yang dijaga tanpa drama akan membentuk wadah besar secara perlahan. Dan disinilah banyak Legi gagal. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena berhenti tepat sebelum kebiasaan itu berbuah. Leluhur menuliskan satu kalimat sederhana namun sakral. Legi yang sabar akan dipertemukan dengan jalan besar tanpa ribut. Artinya, rezekimu tidak akan datang dengan gemuruh, tidak dengan pamer, tidak dengan sorak-sorai. Ia datang diam-diam, menyusup perlahan, menguat dari dalam, lalu suatu hari kamu sadar, hidupmu sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dan saat itu tiba, Legi yang telah siap tidak akan panik, tidak akan ceroboh, karena ia tahu rezeki ini datang untuk menetap lama, bukan sekadar singgah.
Jika kamu masih di titik ini dan tetap mendengarkan, itu pertanda satu hal. Batinmu sedang selaras dengan arah takdir. Karena hanya mereka yang siap yang mampu bertahan sampai bagian penentuan. Sedulur Legi, jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa percaya, Orang yang bertahan sampai akhir biasanya adalah mereka yang sedang berdiri di ambang perubahan hidup. Tahun 2026 bukan tahun biasa bagimu. Ia bukan sekedar pergantian angka di kalender. Ia adalah garis pemisah antara hidup yang berjalan begitu saja dan hidup yang naik derajat tanpa diumumkan. Bagi Weton Legi, 2026 adalah tahun panen atau penyesalan. Dan keputusan itu tidak ditentukan nanti, melainkan sekarang. Dari cara kamu menyikapi ujian yang sedang kamu jalani hari ini. Jika hidupmu terasa berat, jika uang datang tapi tak pernah terasa cukup, jika batin sering gelisah tanpa sebab jelas, jangan buru-buru putus asa. Menurut Sabda Primbon, itu tanda kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Leluhur tidak pernah mengangkat seseorang tanpa terlebih dahulu menguatkan akarnya. Dan ujian yang kamu alami sekarang bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk melihat apakah kamu masih layak naik satu tingkat lebih tinggi. Ingat baik-baik sabda ini. Yang lolos ujian akan diangkat derajatnya tanpa diminta. Artinya, kamu tidak perlu mengejar rezeki dengan berisik, tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Jika batinmu siap, rezeki akan datang mencarimu sendiri. Namun peringatan ini harus kamu simpan dalam-dalam. Jangan berhenti di tengah jalan, karena banyak lagi gugur bukan karena gagal, melainkan karena menyerah terlalu cepat. Jangan abaikan tanda-tanda yang sudah dibuka, karena tanda yang diabaikan akan berubah menjadi penyesalan yang sunyi. Apa yang kamu dengar hari ini bukan sekadar ramalan. Ini adalah peringatan lembut agar kamu tidak salah langkah di saat takdir sedang membuka pintu. Mulai hari ini, jagalah batinmu, rapikan niatmu, hormati rezekimu, sekecil apapun bentuknya. Karena di tahun 2026 nanti akan ada dua jenis weton legi. Yang pertama, mereka yang hanya menyaksikan keberuntungan orang lain sambil bertanya-tanya, kenapa bukan aku? Dan yang kedua, mereka yang diam-diam berkata dalam hati, syukurlah, aku tidak menyerah di ambang takdir. Pilihan itu sekarang ada di tanganmu sedulur legi, bukan di langit, bukan di orang lain. Dan jika satu kalimat dari video ini terus terngiang saat kamu menutup mata malam nanti, itu berarti jalanmu sudah ditunjukkan. Tinggal satu hal yang menentukan, apakah kamu berani menjalaninya. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.